Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, manajemen keuangan, hingga investasi. Kali ini kita ada di lahannya Pak Hadi nih, yaitu lahan perkebunan jambu kristal ya Pak ya. Ya. Oke, nah ini ada di mana ini Pak alamatnya Pak? Kalau tempat lokasinya ikut Celuring di sini. Ikut Celuring. Nah, ikut wilayah Celuring, cuman saya sendiri di Taman Agung Sumberwaru. Oke. Sudah berapa tahun ini Pak usaha jambu kristal ini? Kalau yang ini, yang sana 2013, setahun kemudian berarti 2016 yang sini. Oh, yang sini 2016. 2016. Ya, alhamdulillah lahan dapat hasil dari usaha yang dari lahan yang sana. Sebelah sana juga lahan jambu kristal. Oh, berarti bukan satu ini lahannya ya Pak ya? Dua tempat, dua titik. Dua tempat. Tangani, ya. Nah, Dan ini peranakan dari yang sana. Ini kebun dua. Kebun kedua yaitu. Kebun kedua ini hasil dari kebun pertama. Hasil dari kebun pertama. Hasil dari cangkoannya dari jambu kristal sana, tanahnya juga dari jambu kristal. Alhamdulillah. Waduh. Sekalian juga bangunannya itu juga dari jambu kristal. Itu dia teman-teman. Nah, oke. Kita flashback sejarahnya Pak ya. Dulu kenapa bisa menanam jambu kristal Pak? Kenapa nggak tanam yang lain gitulah? Saya tadi sudah ngomong kalau saya ini adalah mungkin dilahirkan di pematang sawah. Soal menanam dan menanam itu sudah terbiasa karena lahir saya juga di pematang sawah. Barangkali semacam itu. Wes kulino. Dari potensi-potensi yang ada pada waktu itu hanya orang larinya ke pari, jagung, dan kedelai. Itu sudah saya alami lama banget, mungkin sejak saya kecil. Oke. Dan berputar hanya di situ, setelah hasil panen ternyata ya hasilnya minim. Pada waktu yang saya alami, akhirnya saya juga berusaha untuk bagaimana kita itu meningkatkan hasil dari kemampuan kita yang hanya bersenjatakan cangkul. Akhirnya dulu pernah juga semangka, alhamdulillah. Setelah itu ini usaha jambu kristal ini. Awalnya juga saya dicemooh, dihina, diremehkan pada waktu itu. Bahkan pihak pengairan pun pernah nggak mengasih air karena apa? Asumsi mereka jambu kristal akan tinggi dan bikin rindang di tetangga. Ya akhirnya bagaimana caranya? Karena saya sendiri dulunya juga seneng maksudnya bermain berkebun. Saya bikin contoh kayak di dalam tambulan pot. Seperti bunga pun dalam pot akhirnya tumbuhnya juga nggak kalah itu. Saya setelah nanam di tahun itu 2013 awal nanam itu pun masih banyak belajar dengan survei dan survei. Saya keliling yang saya temui pada waktu itu masih jambu merah. Belum ada yang saya temukan pada waktu itu jambu kristal. Juga menemukan seusia milik saya dan pada waktu itu pertumbuhannya pun masih kalah dengan punyaan saya. Di situ akhirnya saya dengan otodidak mempelajari karakternya bagaimana hingga banyak yang malu-malu tapi meniru. Padahal tadinya ya juga itu mencemooh seolah-olah nggak ada nilai di situ. Bagi saya prinsip apapun itu bentuk usaha, kalau kita tekun, kita telaten dan mengenali apa yang kita kerjakan, insya Allah yang kita kenali itu, yang kita upayakan itu akan memberikan hadiah yang lebih kalau kita menyayangi. Dan akhirnya dengan mempelajari itu saya bisa menemukan pola kemauan si tanaman hingga saya bentuk semacam ini. Dulu banyak yang menanam sampai tinggi, bahkan mau membungkus, mau ngobat, mau petik panen itu kesulitan. Itu semacam itu. Hingga mungkin kalau dilihat orang saya seperti orang gila, bawaannya semacam ini. Ini tujuannya apa? Hanya untuk tali. Hanya untuk tali ya? Untuk merundukkan yang mana seharusnya yang harus dirundukkan. Oh.
Macam itu. Ini pun banyak tali-tali tadi supaya dirundukkan. Tujuannya apa? Kita tidak menanam batang untuk jual batang, tapi kita menanam batang ini untuk hasil buahnya nanti. Nah, disitulah akhirnya buah terlihat semakin bagus karena apa? Tidak dimakan oleh tumbuhnya daun. Pakai karyawan ya? Ya udah pakai karyawan ya rata-rata 4 sampai pernah 15 orang khusus merongsong untuk bungkus. Selama 21 hari itu pernah. Oh gitu. Oke. Nah lalu ini Pak, dulu kan ceritanya seperti itu ya Pak. Ini termasuk jenengan ini kan pertama yang tanam jambu kristal. Itu dulu kesulitan nggak Pak untuk menjualnya? Nah pasarnya itu gimana? Inilah yang pertama yang bikin saya hampir nangis setelah buah ada hasilnya. Kita menjual kebingungan. Menjual kebingungan. Waduh. Karena apa itu tengkulak-tengkulak yang biasa bawa buah yang lain itu dikasih buah ini katanya pasar nggak tahu, pasar nggak minta, kan repot. Jadi, Itu karena masyarakat belum mengenal. belum mengenal. Belum mengenal. Akhirnya pernah saya bawa ke wilayah Jajak, saya mengecer sendiri. Ya Allah, saya tawarkan 10.000 padahal waktu itu kalau melihat potensinya, rasa kualitasnya itu semua mengolok. Jambu koyong ini kok regane sakmono. Saya potong, saya iris, saya kasihkan baru, Pak, setengah kilo. 1 kilo saya layani. Dan akhirnya ya alhamdulillah lama-kelamaan kita ketemulah pembeli yang entah dibawa kemana, ya alhamdulillah bisa memasarkan jambu kristal. Baru disitulah terbentuk pasarnya ya Pak. Nah setelah itu pun saya alhamdulillah bisa menembus Carrefour Jember pada waktu itu sebenarnya. Oh, Carrefour Jember. Iya, pada waktu Carrefour masih ada pada waktu itu, sekarang kan ganti udah. Itu pun pernah, cuman Carrefour mintanya kita itu apa? Maksudnya untuk kontrak. Petani disuruh kontrak mokal, Pak. Nggak berani saya. Tapi sempat saya mengumpulkan petani sejumlah 21 orang. Untuk saya ajak bareng-bareng. Ternyata tingkat kesulitannya mengumpulkan orang itu ya kayak gitu, Pak. Ada yang termasuk merasa pinter dan keminter, walaupun akhirnya menyesal karena apa? Itu mereka tidak bisa berjalan ternyata setelahnya. Itu. Sendiri Pak? Ya, setahun pertama saya mulai, sebelum itu lebih dari 1 tahun, saya bisa beli ini, saya langsung nyangkok, Pak. Itu, saya cangkok, ya alhamdulillah. Dan untungnya keterampilan menyangkok itu mulai kecil saya sudah punya karena senang berkebun pada waktu dulunya. Tahun 95 itu jambu bangkok yang besar itu pernah ada, itu hasil pemberian pemerintah untuk orang yang melakukan steril. Ibu saya pernah steril, dikasih itu hanya 1 batang, saya cangkok menjadi 1 kebun. Tapi pada waktu itu nggak ada niatan untuk dijual, cuman ya untuk tetangga lah, poinnya semacam dibagi-bagi macam itu. Karena terus adanya muncul jambu kristal ini, akhirnya saya upayakan ya alhamdulillah itu membantu keuangan rumah tangga. Berarti prospeknya juga bagus ya Pak ya untuk penopang hidup. Alhamdulillah, saya kira itu luar biasa di masa itu. Di masa itu, saya katakan di masa itu apa? Karena di masa itu belum banyak saingan, belum banyak apa terpengaruh dengan penyakit. Itu saya karena awal menang. Istilahnya wong Jawa, lek salah diguyu, lek bener ditiru. Lah niku. Betul. Pada waktu itu saya juga diguyu-guyu. Barang kayak gitu kok ditanam gitu. Tapi justru itu yang memacu saya untuk semakin bergerak dan bergerak. Alhamdulillah ini hasilnya. Nah, kemudian bedanya dengan bibit cangkokan dan tempelan itu ada enggak Pak bedanya? Sebenarnya minim sekali perbedaan itu saya kira. Untuk cangkok dan tempel untuk kelas jambu loh ya. Yang saya tahu itu di usia setelah tumbuh itu 6 bulan itu pun sudah membawa bunga sama sebenarnya. Tuh. Jadi setelah ditanam kita itu tumbuh membawa daun baru pasti membawa bunga dan itu pun bisa jadi. Itu bisa jadi. Tapi kalau ingin untuk kedepannya lebih bagus, tolong itu dihilangkan dulu. Nanti dimulailah
di 9 bulan pertama rata-rata itu mulai diberi beberapa buah lah di situ, mungkin 5-6 untuk itu. Setelah itu masak berikutnya mulailah perbanyak, dengan sendirinya dia akan lebih banyak dan pertumbuhan badan pohon pun akan mampu untuk menopang itu gitu. Oke. Lalu ini Pak, untuk perawatannya sendiri, jambu kristal itu mudah apa sulit, Pak? Kalau dikatakan mudah tidak, sulit pun tidak, cuman telaten. Oh. Poinnya telaten karena perlu ketekunan, hanya itu. Kita berusaha untuk mengenali karakter si tanaman. Apapun bentuk tanaman saya yakin sama. Paparan sinar matahari selalu dibutuhkan. Ya, harus full biasanya. Ya semacam itu. Oke. Mayoritas tanaman jenis ini kayak gitu. Untuk pupuknya, Pak? Pupuk semuanya sebenarnya sudah tersedia di toko-toko pupuk. Cuman kita pada waktu itu untuk mengendalikannya, Ya. kita harus tahu di mana pohon itu butuh pupuk, di mana dia sedang kebanyakan pupuk. Ada kebanyakan pupuk Ya. yang jelas akan jadi daun. Oh. Buah pun akan kalah. Wah. Itu ternyata benar semacam itu. Itu saya peragakan sendiri dan saya praktekkan memang benar. Itu. Kalau kebanyakan pupuk akan buah itu setelah sebesar telunjuk ini ya, sebesar jempol ini ya. Jempol, Ini ya. biasanya akan gugur, jatuh. Oh, Karena dimakan oleh kecepatan tumbuh si cabang baru itu tadi gitu. Kalau sudah seperti itu, Pak, penanganannya gimana? Ini sebenarnya rahasia, Mas. Oh. Tapi ya demi kebersamaan ya. Ya. Bolehlah dibocorkan Iya. sedikit. Itulah kenapa pada waktu itu mungkin saya pernah sombong pada diri saya sendiri, baru dipublikasikan sekarang. Saya dulu pernah dikatakan, kalau kamu mau, seharusnya kamu sudah PNS kalau tetap sukuan. Bayarani piro. Kalimat itu tak sampai pernah keluar. Karena apa? Pernah saya itu mengkalkulasikan selama 4 bulan berturut-turut mulai bunga sampai panen, itu rata-rata per hari 1,5 juta. Per hari? Per hari. Itu pernah saya alami. Nah, itu Mungkin teman-teman. orang nggak percaya, tapi fakta itu ada. Mungkin kalau bekas-bekas apa itu nota itu kalau dicari ada itu, Pak. Nah, jadi itu jangan meremehkan pengusaha ya, Pak. Karena ya seperti Pak ini ya, per hari itu 1,5 juta loh. Itu pernah saya Ngeri loh, Pak. lakukan, terutama pernah saya dapatkan hingga di usia yang sana masih 1,5 tahun saya sudah dapatkan ini. Dan Setelah akhirnya- 1 tahun, belum 1,5 tahun ini sudah dapatkan lahan ini. Ini luasnya berapa, Pak? Ini 1/2 hektar ini. Oh, 1,5 hektar. Nah, itu. Terus ini Mas Adi saya mau tanya, Heeh. fungsinya kresek ini untuk bungkus kok sampai 2 ini Ya. dirapatkan gimana nih maksudnya nih? Ya, ini sebenarnya juga rahasia, tapi ya tak bongkar kan kalau sampai bertanyakan. Iya. Ya. Dulu pernah awal-awal saya menanam 5 kali petik, 5 kali panen tanpa bungkus. Berhasil. Karena apa? Yang namanya penyakit yang sekarang paling ditakuti penanam buah adalah lalat buah. Lalat buah dengan plastik ini pun tembus sebenarnya, Pak. Itu. Sementara ini karena fisik saya mulai menurun, saya jarang ngobat. Akhirnya saya akali dengan bungkus yang rangkap. Ini. Asumsinya, dan itu sudah terjadi dan benar. Andai pun lalat buah itu nyengat yang sini, bisa masuk. Ke dalamnya nyengat lagi dia gak mungkin. Karena sudah capek. Iya. Itu logika. Dan faktanya ini dengan 2 rangkap, alhamdulillah tanpa pengobatan pun berhasil. Tanpa insektisida, Pak. Tanpa insektisida. Ini mungkin ada 6 bulan saya nggak ngobat. Bener-bener karena fisik saya lagi amoh, hari ini lagi rusak. Tinggal suaranya aja yang. Oh, berarti sekian banyak ini nggak diinsek, Pak? Ini selama 6 bulan belakangan ini tidak. Tidak. Ini coba lihat dari warna ini. Ini ikan cabuk, ada kutunya. cabuknya, ya. Itu pun sebenarnya berpengaruh, tapi karena fisik yang saya alami sekarang ini nggak bisa, cuman saya akal itu. Iya. Dan fakta yang terjadi semua bisa diakal. Sampai saya semacam ini. Ya. Sampai semacam ini.
Ini apa? Akal saya supaya saya itu kerja bisa gerak cepat. Nah, Andai pun saya harus ngikat, saya tidak harus mungkuk ngambil dari tanah atau lari mengambil. Ini alat gunting Praktis, saya ada di simple sini. ya Pak ya. Iya. Andai kan saya potong, setelah potong mau ngikat, ini tinggal saya taruh gini. Ini Nah, kayak orang gila. Tapi hasilnya ternyata gila bener juga. Anu Mas Adi saya mau tanya. Iya. Ini waktu mulai berbunga sampai dia tuh pentil itu seberapa yang perlu dibongkos? Nah, ini Mulai pertanyaan pembongkasan, Pak. yang Menghindari dari apa yang jualan benar-benar banyak orang pertanyakan. Oke. Jadi mayoritas kita tidak pernah menyelidiki seberapa lama mulai dia kuncup kayak gini ini sampai dia pentil. Kurang lebihnya 1,5 bulan mulai kayak gini ini, Pak. itu. Ini bentuk kayak gini 1,5 bulan. Ini nanti sebesar uang logam 100 rupiah kalau di sigar tengah. Nah, dipecah belah tengah itu ya. Itu mulai pembungkusan. Macam itu. Itu bila mana kondisi normal. Kondisi Gitu. normal. Iya, kondisi buah normal. Maksudnya yang segini lah Mas Adi ya. Kurang besar sedikit, kurang besar. besar Ini sedikit. kalau segini resiko Oke. jatuh rontok. Oh, Gitu. gitu. Sebesar uang logam 100 rupiah itu kalau dibelah, itu rata-rata segitu. Jadi baru mulai pembungkusan. Itu masih terlalu keras untuk di lalat buah nyerang. Ya. Masih terlalu dini juga. Andai pun terserang, lalat buah pun yang saya pelajari tidak bisa berkembang karena terlalu keras masih. Tuh, terlalu keras. Busuknya tuh nggak cepet berkembang. Nggak pernah akan bisa busuk kalau di usia segitu sudah kena lalat buah itu. Semua pernah saya lakukan, Pak. Mungkin tren sekarang pakai hitam perak, sekarang saya masih punya cetakannya. Itu semua ide-ide dari saya sebenarnya, tapi berkembang meluas tanpa ada ada kendalinya. Banyak orang yang meniru semacam itu. Ya alhamdulillah ditiru orang walaupun tidak tahu yang ditiru sebenarnya dari siapa. Poinnya semacam itu. Bahkan pemangkasan kayak gini mayoritas itu banyak yang lirik dari segi itu. Dulunya saya lihat cenderung meninggi dan gitu. Oke, ini kok dibikin seperti bonsai itu, Pak. Ya. Dulu inspirasinya itu gimana, Pak? Prinsip bagi saya saya itu sebenarnya mengharapkan hasil dari buahnya, bukan hasil dari kayunya. Kayu untuk bahan bakar sekarang sudah nggak musim, sekarang pakai kompor gas, Pak. Iya, Pakai kompor benar gas. itu. Makanya saya nggak mentingkan batang yang besar, enggak. Yang pentingkan buah yang Buah normal yang itu normal. tadi. Bikin sistem buset. Kalau bisa besar ya manis ya. Iya, kalau buahnya, besaran buahnya ya alhamdulillah pada waktu itu hingga sekarang pun masih terlihat besar-besar. Ya rata-rata 1 kilo lah. Itu dulu juga pernah 5 itu 2 kilo itu rata-rata pada waktu awal-awal masih muda. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk penutup ini Pak terakhir. Iya, ya. Ada yang nonton video ini mungkin juga termotivasi atas jenengan. Mungkin ada kata-kata motivasi untuk pengusaha pemula, Pak. Bagi pemula, jangan takut berusaha. Geluti, tekuni, sayangi. Kunci utama semacam itu. Ketahui sifat dan karakter tanaman kalau Anda bertani. Insya Allah tanaman akan mengetahui siapa majikannya dan kemauan majikannya. Oke. Baik, terima kasih ya Pak ya. Maaf mengganggu waktunya. Sukses selalu, semoga lancar rezekinya, sehat Amin. selalu ya Pak ya. Amin, amin, amin. Seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Apabila dirasa bermanfaat silahkan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke, salam usaha, salam semangat, salam cuan.